Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah, kita masuk ke pelajaran bagian B tata bahasa, pelajaran 8, masih bagian 1 tentang salat. Di pelajaran ini kita akan belajar tentang hadza, haula, dzalika, ulaika, hadhihi, tilka. Seperti biasanya kita belajar tata bahasa menggunakan TPI, menggunakan anggota tubuh kita, total physical interaction, agar pembelajaran kita menjadi mudah, menarik, dan interaktif. TPI apa? Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan semuanya bersamaan. Baik, sebelumnya mari kita revisi pelajaran sebelumnya. Terlebih dahulu, sekitar 3 menit. Ya, 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf partikel. Isim, contohnya, kitabun, Makkah, muslim, mukmin. Tandanya, cirinya, ada al di depan atau akhirnya un, an, in, atau al di depan, un, in, at di akhirnya. Fi'il menjelaskan tentang suatu aktivitas dan harf itu selain isim dan fi'il. Sebelumnya kita telah pelajari 9 huruf. Ya, yang pertama adalah li. Ya, contohnya ada pada lillah, alhamdulillah, artinya bagi. Ya. Lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. Kita juga telah pelajari min, artinya dari. Contohnya ada pada a'udzubillahi minasyaitan. Minhu, minhum. Minka, minni, minkum, minna. Kemudian an, artinya dengan. Contohnya ada pada radhiyallahu anhu. Anhu, anhum. Angka, anni, angkum, anna. Bis, bi, dengan. Contohnya ada pada bismillah. Bihi, bihim. Bika, bi, bikum, bina. Fi, di dalam atau di. Contohnya ada fi sabilillah, di jalan Allah. Fihi, fihim. Fika, fiyah, fikum, fina. Kemudian ala, atas atau di atas. Contohnya ada pada assalamualaikum. Alaihi, alaihim. Alaika, alayya, alaikum, alaina. Dan juga kita pelajari ila, contohnya ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi, ilaihim. Ilaika, ilayya, ilaikum, ilaina. Kemudian ma'a, artinya bersama. Contohnya ada pada innallaha ma'as sabirin. Ma'ahu, ma'ahu. Ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana. Dan yang terakhir kita telah pelajari indah, artinya mempunyai. Ya, contohnya ada kam riyalin indaka. Berapa rial kamu punya? Berapa rial kamu mempunyai? Ya. Indahu, indahu. Indaka, indi, indakum, indana. Baik, pada materi hari ini kita akan belajar tentang 4 kunci penting tentang kata depan dan kita akan belajar 6 kosakata baru. Seperti biasanya kita telah membagi materi dalam bagian-bagian kecil agar mudah berlatih. Yang pertama, teman-teman peserta kita telah pelajari 9 huruf. Di antara 9 huruf itu, 7 diantaranya adalah kata depan atau disebut dalam bahasa Arab hurufun jar. Kata depan, hurufun jar. La atau li, min, an, bi, ala, ila. Ma'a dan indah tidak termasuk. Nah, apa kunci yang pertama dalam kita mendalami huruf? Yaitu harus kita ketahui bahwa beda bahasa, beda kata depan yang dipakai. Contoh dalam bahasa Arab untuk mengucapkan amantu billah, ya. Saya beriman kepada Allah dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, kata depan yang digunakan berbeda. Dalam bahasa Arab menggunakan bi. Kalau kita terjemahkan itu artinya dengan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakannya kepada, ya. Walaupun terkadang kita juga mengucapkan saya beriman dengan Allah. Tapi kebanyakan kita pakai saya beriman kepada Allah. Beda bahasa, beda kata depan yang dipakai. Kemudian yang kedua, kata depan kadang ada di bahasa Arab tetapi di dalam bahasa Indonesia tidak digunakan. Contohnya ketika kita mengucapkan ighfirli, ampuni aku, ampuni hamba, ampuni saya. Dalam bahasa Arab ada kata li ditambahkan sebagai kata depan untuk menunjukkan ighfirli.
ampunkan untuk saya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak kita gunakan. Kita cukup mengucapkan ampuni saya. Yang ketiga, ada kata depan tidak ada di dalam bahasa Arab, tapi kita pakai di dalam bahasa Indonesia. Contohnya, ud'uni. Ud'uni, berdoalah padaku. Ya, berdoalah aku. Kalau kita terjemahkan secara kata, berdoalah, doalah aku. Tapi tidak mungkin kita dalam bahasa Indonesia menggunakan berdoalah aku. Kita harus menggunakan tambahan kata depan. Berdoalah padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, beda kata depan, beda arti. Mengganti kata depan bisa mengubah arti kata. Contohnya ada pada sholli li rabbik. Sholli li rabbika itu artinya salatlah untuk Tuhanmu. Ya, li di sini diartikan salat. Sholli ala Muhammad, berselawatlah atas Nabi Muhammad. Ya, lihat penggunaan kata depan berbeda. Li untuk ala, atas. Dan artinya berubah. Yang satu artinya sholat, yang kedua yang di bawah artinya sholawat. Jadi ada 4 kunci penting tentang kata depan. Yang pertama, beda bahasa, beda kata depan yang dipakai. Yang kedua, ada kata depan di dalam bahasa Arab tetapi tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya ilfili. 3, kata depan tidak ada di dalam bahasa Arab tapi ada di bahasa Indonesia. Dan yang keempat, mengganti kata depan bisa merubah arti kata. Baik, teman-teman, Anlimu, pause video, ajarkan 4 kunci penting tentang kata depan, atau ulangi secara mandiri sekitar 1-2 kali. Silakan. Baik, kita masuk bagian kedua. Di sini ada kata untuk menunjuk sesuatu, atau di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan isim isyarah. Ya, kata untuk menunjuk sesuatu. Hadza, ini. Terdapat di Al-Quran 225 kali. Haula, itu bentuk jamak dari hadza, ini. Bentuk jamaknya. Hadza, ini bentuk tunggal. Haulai, bentuk jamak ini. Zalika, untuk menunjukkan jauh. Zalika, itu. Bentuk jamaknya ulaika. Itu. Ya. Hadza, ini. Haulai, ini. Zalika, itu. Ulaika, itu. Oke, jauh. Ya, ini kalau saya tunjuk seperti ini terlalu kelihatan. Ini artinya jauh. Hada, ini. Haulai, ini. Zalika, itu. Ulaika, itu. Ya, total semuanya terdapat di Al-Quran 953 kali. Ini menunjukkan bahwa kata ini sangat penting karena jumlahnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Oke, baik teman-teman, silakan ikuti. Hada, ini. Hada, ini. Haulai, ini. Haulai, ini. Zalika, itu. Ulangi. Zalika, itu. Ulaika, itu. Ulaika, itu. Ingat. Hada, tunggal. Haulai, jamak. Zalika, tunggal. Ulaika, jamak. Oke, kita ulangi. Sebutkan artinya. Hada, ini. Haulai, ini. Zalika, itu. Ulaika, itu. Oke, baik. Sekali lagi. Hada, ini. Haulai, ini. Zalika, itu. Ulaika, itu. Oke, baik. Alimu, ajarkan. Alhamdulillah. Kita latihan percakapan. Hada muslim. Ini seorang muslim. Haulai muslimun. Ini orang-orang muslim. Zalika muslim. Itu orang muslim. Ulaika muslimun. Itu orang-orang muslim. Oke, baik. Hada muslim. Ikuti. Hada muslim. Hada muslim. Haulai muslimun. Haulai muslimun. Zalika muslim. Zalika muslim. Ulaika muslimun. Ulaika muslimun. Baik, alimu. Ajarkan. Nah, sekarang pertanyaan. Hal hada muslim?
apakah ini orang Muslim? Apa kita jawab? Naam, hada Muslim. Hal haula'i muslimun? Apakah ini orang-orang Islam? Maka kita menjawab, naam, haula'i muslimun. Baik, sekarang saya minta teman-teman menjawab dalam bahasa Arab. Hal hada muslim? Naam, hada muslim. Hal haula'i muslimun? Naam, haula'i muslimun. Baik, kalau kita pakai kata jauh itu, hal dzalika muslim? Apakah itu orang Islam, orang Muslim? Jawab, naam, dzalika muslim. Ya, itu orang Muslim. Hal haula'i muslimun? Apakah itu orang-orang Muslim? Jawab, naam, ulaika muslimun. Ya, itu orang-orang Muslim. Oke, baik. Sekarang saya minta teman-teman yang menjawab. Hal hada muslim? Naam. Maaf. Hal dzalika muslim? Maaf. Hal dzalika muslim? Jawab. Naam. Dzalika muslim. Hal ulaika muslimun? Naam. Ulaika muslimun. Oke, sekali lagi. Hal dzalika muslim? Naam. Dzalika muslim. Hal ulaika muslimun? Naam, ulaika muslimun. Baik, Alim, silakan diajarkan atau ulangi percakapan secara mandiri sekali atau dua kali. Baik, hadza dzalika itu adalah untuk bentuk maskulin atau laki-laki, mudzakkar. Bagaimana untuk bentuk feminin? Hadza, maka padanannya adalah hadhihi. Hadza ini, hadhihi ini. Dzalika itu. Tilka itu. Ya, hadza maskulin, hadhi feminin. Dzalika maskulin. Tilka maskulin. Bagaimana bentuk jamaknya? Bentuk jamaknya sama. Hadhi haulai. Tilka ulaika. Hada haulai. Hadhihi haulai. Dzalika ulaika. Tilka ulaika. Alimu, silakan ajarkan. Baik, alhamdulillah pelajaran 8B tentang tata bahasa selesai kita pelajari dan sekarang kita masuk tips belajar. Teman-teman yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat bahwa ada 7 tugas yang kita berikan di dalam kursus ini dan tugas bersama adalah tilawah dari Al-Qur'an. Tugas pertama tilawah dari Al-Qur'an. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita bayangkan ketika hari pembalasan, hari yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Pada hari itu tidak ada yang mau berbicara dengan kita, siapapun. Kemudian tiba-tiba Al-Quran datang kepada kita dan berkata, aku akan menjadi perantara untukmu dan memohon kepada Allah untuk mengampunimu dan membiarkanmu masuk ke dalam surga. Bayangkan ketika hari tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengan kita karena masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Al-Quran datang menjadi perantara, memberi syafaat kepada kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibiarkan masuk ke dalam surganya Allah. Maka bayangkan kebahagiaan yang tak terhingga yang akan kita rasakan saat itu. Maka jika kita ingin memperoleh kebahagiaan ini, bacalah Al-Quran. Tugas pertama, tilawah dari Al-Quran. Kita semua ingin memahami Al-Quran. Karenanya langkah pertama adalah punya hubungan yang konsisten, meskipun kecil dengan Al-Quran. Semakin kita mengenal Al-Quran, semakin mudah kita belajar bahasa Arab. Maka setidaknya setiap hari selalu sempatkan untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 5 menit. Alhamdulillah, teman-teman, di akhir pelajaran ke-8 kita telah belajar lebih kurang 93 kosakata yang terdapat di Al-Quran 27.536 kali.
Jangan lupa 7 tugas, 2 pada tilawah, 2 pada belajar, dengarkan MP3, sebarkan khusus, dan baca surat berbeda dalam sholat. Doakan diri kita sendiri, dan juga doakan teman sekelas kita. Jadilah guru, karena itu adalah cara terbaik untuk mengajarkannya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pelajaran ke-8 ini. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, dan juga menghafal Al-Qur'an insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.